Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan Banaran, Cak. Kang Mas, jadi sebelumnya WP minta maaf kalau mungkin tidak terlalu aktif upload video. Kemarin kita kosong karena kesibukan, sekarang masih di kampung halaman Kang Mas dan teman-teman. Tapi jangan khawatir, WP tetap akan mencoba untuk nge-share sesuatu yang penting. Tentang apapun itu, produk baru pastinya, Cak. Pantau terus tentang Iwan Banaran dan WP sudah share ke kemarin. Sekali lagi, setiap terawangan Iwan Banaran tentang motor baru itu belum tentu benar. Jadi sekali lagi, belum tentu akurat, Cak. Namanya juga menerawang, bisa meleset, bisa benar. Dan kadang-kadang kita pun sudah menerawang pun kadang-kadang tidak benar. Jadi bisa saja secara desain mungkin nggak sama. Jadi kalau kita ngomongin tentang Scoopy kemarin, belum tentu akurat. Sekali lagi, belum tentu akurat. Sama tampung saja nggak masalah. Tapi kalau sama nanya, apakah akurasinya tinggi, Cak IWP? IWP juga nggak tahu, Kang Mas. Namanya juga menerawang, dan untuk Scoopy ini memang ketat banget, Cak. Kalau saya menanya tentang New Scoopy, benar-benar ketat, Cak. Aduh, pokoknya kalau kita menerawang itu seperti diproteksi dengan beton yang berlapis-lapis, Cak. Ibaratnya demikian. Kira-kira memang sulit banget kita menerawang produk. Bentuknya seperti apa, itu seperti impossible mission. Tapi kalau saya menanya, apakah betul ada New Scoopy? Betul, IWP sangat yakin dengan akurasi di atas 80%. Karena IWP sudah mengendus Project K2FP. Kira-kira demikian, Kang Mas ya. Tapi kalau desain bisa saja masih sama, hanya sentuhan ringan, atau bisa saja juga akurat yang IWP share kemarin. Tapi yang jelas setiap apa yang IWP terawang itu selalu kita tekankan itu adalah terawangan, bukan bocoran. Karena kalau bocoran berarti kan akurat, kalau terawangan kan masih belum tentu. Ya, itu ya, Cak, kira-kira demikian. Nah, teman-teman semuanya, WP kali ini ingin membahas mengenai Marc Marquez kembali, Cak. Jadi ini adalah sebuah informasi yang penting buat sampean biar sampean tahu bagaimana mesin MotoGP, bagaimana alokasi balapan MotoGP. Karena begini, Cak, sama tahu sendiri ya, MotoGP itu banyak aturan. MotoGP itu semuanya betul-betul diikat dengan regulasi khususnya tentang mesin. Jadi nggak sembarangan mesin itu bisa dibuka. Seperti kemarin ya, banyak yang komen, Cak WP kok ada flywheels, bukankah nggak boleh Cak WP diotak-atik? Gini teman-teman, yang dihomologasi, yang disegel itu adalah engine dalamnya. Tapi kalau flywheels itu adalah komponen yang masuk luar. Luar itu nggak ada masalah, ya diganti-ganti itu nggak ada masalah. Jadi selama memang nggak ngotak-ngatik dalamnya, is okay. Itu kan di bagian sisi luarnya. Jadi kalau kemarin ada yang komen, bukannya nggak boleh Cak WP diganti flywheels? Boleh, Cak. Kalau sisi luar daripada ya gitu kan bagian crankcase bagian luarnya ya ibaratnya ya. Jadi kasat mata yang di luar. Jadi nggak ada masalah. Makanya kalau kemarin ada yang komen, Ewiluskan sekarang ini bahwa engine yang disegel atau dihomologasi adalah engine dalamnya. Pistonnya kek, apanya kek, pokoknya dalam-dalamnya semuanya nggak boleh. Itu ya yang bisa kita tekankan sama semuanya. Dan kembali lagi kepada bagaimana regulasi MotoGP. MotoGP, Kang Mas ya, untuk mesin, sekali lagi itu dihomologasi dan diikat. Untuk para tim yang memang luar biasa saat ini, ya hanya diberikan jatah engine satu lagi, 8 mesin maksudnya, 8 engine pada satu musim. Itu terjadi pada Ducati. Akan tetapi untuk tim konsesi D seperti Yamaha, Honda, di tahun ini mereka bebas ya, terserah mau engine-nya diotak-atik kayak, mau engine-nya diobrak-abrik kayak, monggo. Bahkan kalau mereka sudah memiliki V4 sekalipun Yamaha, mereka bisa menggunakan musim ini, nggak usah nunggu-nunggu tahun depan. Kasian demikian, tapi kan engine-nya belum siap, Kang Mas. Makanya kita akan bahas nanti mengenai itu, tapi yang jelas engine untuk Ducati ada 8 yang diberikan oleh Dorna ya, homologasi maksimalnya, dan engine ini akan disegel dan mereka boleh membuka setiap seri yang mereka inginkan, tapi tentu saja mesin memiliki yang namanya lifetime. Mesin racing itu beda, Cak, dibandingkan dengan mesin mass pro seperti kita ya. Jadi kalau mesin-mesin harian kan kayak engine kita itu kan sudah disetting bisa sampai 100.000 km, bisa sampai 200.000 km, bisa sampai 500.000 km, bahkan kalau kita bisa merawat dengan baik. Tapi kalau racing itu enggak, Cak. Racing itu rata-rata bahkan 10.000 hingga 15.000 itu sudah maksimal. Harus ganti engine. Makanya para tim selalu menggunakan semuanya secara terukur, dan itulah yang kita cermati pada video ini. Jadi teman-teman, video ini WP ingin menunjukkan ke semuanya mengenai engine alokasi dari Ducati, termasuk juga dari Pramac, tim Lenovo, Ducati, Gresini,
Dan satu hal yang membuat IWB rada kaget. Bagaimana nggak kaget, Cak? Karena sama tahu sendiri Marquez kemarin kan uring-uringan, Cak. Marquez rada kesal dengan Marshall yang dikatakan tidak proper menggunakan chemical atau apar untuk memadamkan api dengan benar. Jadi apar yang disemprotkan Marshall diklaim oleh Marquez merusak semuanya. Merusak semua itu ya kita memang tidak tahu detailnya apa, tapi merusak semuanya itu disebut electricity, elektrik maksudnya ya. Terus komponen rem-remnya, kemudian juga indikasi ya pastinya engine. Tapi tahu nggak sampai WP cukup surprise karena ternyata setelah kita teliti, alokasi mesin setelah Mandalika Marquez itu tidak berkurang. Kita intip sekarang datanya langsung di sini, Cak. Jadi ini adalah data sahih yang ingin IWB share ke sahabat semuanya mengenai alokasi mesin dan teman-teman semuanya. IWB sudah share tadi bagaimana untuk tim Ducati. Fokus kita saat ini memang Ducati karena kemarin kan ada indikasi atau insiden ya. Insiden Marc Marquez kehilangan mesinnya dan kita akan coba bongkar apakah benar semuanya rusak. Kita intip dari pertama, Cak. Nah, teman-teman semuanya ini memang salah satu informasi yang penting. Jadi teman-teman biar tahu bagaimana alokasi engine yang boleh dibongkar dan digunakan oleh masing-masing pembalap. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita lihat di sini, pertama kita fokus pada Pecco Bagnaia, di mana Pecco ternyata sudah membuka 2 mesin pada saat GP Qatar. Kita lihat di sini, Cak ya. Jadi kalau kita perhatikan dari data ini, Pecco di pertama sudah membuka 2 mesin. Dan 2 mesin ini digunakan oleh Pecco di MotoGP Qatar, Portugal, Amerika, dan kemudian Spanyol. Nah, pada saat GP Prancis ternyata barulah Pecco membuka segel untuk mesin yang ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini, Cak. Nah, ini Kang Mas ya. Data yang bisa kita share sama semuanya bagaimana Pecco membuka engine ketiga segelnya itu pada free practice session di Prancis. Nah, seperti itu, Cak ya. Jadi teman-teman biasanya kalau untuk mesin, kenapa mesin dibongkar? Biasanya ada 2 problem atau 2 case. Yang pertama adalah ada accident atau ada crash atau ada sesuatu yang membuat engine rusak. Tapi bisa juga jika tidak ada crash ataupun insiden, maka biasanya mesin yang lama ini memang sudah secara odometer sudah cukup tinggi. Jadi secara performa sudah seharusnya memang diganti. Jadi mileage-nya, Cak, artinya jarak tempuhnya sudah cukup tinggi sehingga pada akhirnya diganti oleh tim. Jadi walaupun diganti, engine tersebut kalau tidak merah berarti masih bisa digunakan. Jadi sebagai stok aja, Cak. Nah, teman-teman, untuk Pecco bisa kita konfirmasi pada GP Prancis sudah membuka segel mesin ketiga pada free practice. Kita lihat di sini, Cak ya. Dan kemudian jika kita perhatikan di sini, ternyata pada Catalunya, nah terus ya digunakan oleh Pecco. Jadi engine tersebut ada 3 engine digunakan oleh Pecco dan ternyata pada GP Italia dari tim Lenovo Ducati, khususnya Pecco sudah membuka engine untuk segel yang keempat ya, segelnya. Jadi sekarang mereka punya 4 engine yang sudah dibuka segelnya. Dan engine ini digunakan oleh mereka untuk GP Asen, kemudian juga sini, Cak ya, GP Asen, Jerman ya. Dan ternyata pada GP di Silverstone atau di Inggris, nah ini, Cak, bisa kita konfirmasi bahwa Pecco membuka segel engine-nya yang kelima. Jadi teman-teman semuanya ini adalah data di mana 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah engine. Dan pada saat kita lihat di sini, Cak, bagian ini menunjukkan belum ada satupun engine yang dibuang dari alokasi karena belum ada merah. Dan teman-teman kita lihat sampai lanjut ke, nah ini dia, sudah ada merahnya. Di GP Austria, di sini ternyata kita lihat engine belum ada yang dibuang dari alokasi, artinya engine masih bisa digunakan. Akan tetapi pada GP Aragon ada 1 mesin yang sudah nggak bisa dipakai atau dibuang. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi kalau mesin sudah di luar alokasi atau dibuang oleh tim, maka mesin tersebut memang sudah broken atau tidak bisa digunakan oleh tim. Jadi praktis pada GP Aragon, maka Pecco sudah membuang 1 engine di saat dia juga membuka segel engine yang ke-6. Mesin yang akan membantu performa mereka. Jadi kalau mesin baru biasanya performanya memang sangat luar biasa, performanya pada peaknya. Sementara mesin yang sudah digunakan lama biasanya memang memiliki sedikit penurunan performa. Itu secara teknis demikian, Cak. Jadi sudah maklum. Dan teman-teman ternyata di sini sekali lagi Pecco membuka engine ke-6-nya pada GP Aragon.
Tapi di saat yang bersamaan, tim dari Lenovo Ducati membuang satu engine yang artinya engine-nya sudah rusak. Teman-teman semuanya, ternyata engine yang ke-6 yang sudah disegel digunakan terus oleh Peko ya, hingga Misano 1, Misano 2, dan ada satu engine yang sudah tidak bisa digunakan. Artinya Peko hanya memiliki saat ini ya, di sini ada 5 engine. Jadi 6 engine dibuka tapi satu engine broken, dan kemudian pada GP Jepang yang paling fresh barulah Peko membuka kembali engine yang ke-7. Jadi memang engine yang ke-7 ini adalah engine yang benar-benar pungkasan, sebab engine nantinya yang ke-8 baru boleh dibuka pada GP Thailand. Jadi saat ini Cak, kemarin Peko sudah menggunakan engine yang ke-7 dari 8 alokasi mesin yang dipatok oleh Dorna. Jadi memang kalau untuk tim dari Ducati hanya mendapatkan alokasi 8 engine. Itu yang bisa kita share sama semuanya, Cak. Itu Cak ya. Nah, sekarang kita intip untuk Enea Bastian ini. Sama dengan Peko, Cak. Sangat mirip ternyata secara lihat nih. Baganya mirip banget, di mana Enea membuka engine juga momentumnya sama banget dengan Peko ya. Termasuk juga bagaimana dia membuka engine baru pada GP Austria. Akan tetapi beda case dengan Peko, ternyata Enea lebih dahulu. Nah, dia kan membuang satu engine pada GP Austria. Kita lihat di sini, Cak, merah semuanya. Jadi sudah terbuang satu mesin. Nah, di sini, Cak, ada beberapa case yang bisa saja menjadi alasan di mana merah biasanya memang broken engine dan biasanya memang sekali lagi tidak bisa digunakan. Nah, teman-teman, pada GP Austria ternyata Enea sudah kehilangan satu mesin, sehingga praktis dia memiliki hanya 4 mesin pada GP Austria, tapi Enea membuka segel baru pada GP Aragon. Nah, di sini, Cak, free practice seperti itu, dan ternyata pada GP Misano 1 ternyata Enea sudah kehilangan satu engine kembali. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Cak, sudah ada 2 engine yang broken di luar alokasi, dan kita lihat di sini, Cak, baru di Indonesia ternyata Enea membuka engine baru. Jadi beda dibandingkan dengan Peko, Enea lebih memilih membuka engine baru pada GP Mandalika. Kita lihat di sini, Cak, alokasi engine-nya. Ini adalah engine yang ke-7, Cak, dan digunakan terus oleh Enea sampai dengan Jepang. Kemudian Austria nanti juga menggunakan engine yang sama, dan di GP Thailand mereka atau Enea ya bisa saja menggunakan engine ke-8. Itu adalah engine terakhir yang diberikan oleh Dorna. Jadi memang maksimalnya adalah 8 engine, Cak. Untuk Pramac Ducati atau Jorge Martin. Nah, teman-teman semuanya, Martin ternyata di awal Qatar juga sama kondisinya, membuka engine 2 dan kemudian membuka engine kembali pada GP Prancis, dan kemudian Jorge Martin membuka kembali pada GP Italia ke engine keempat maksudnya, Cak, ya, digunakan oleh Martin, dan kemudian pada GP Inggris ya, ternyata dia juga membuka engine baru. Nah, teman-teman, ternyata pada GP Austria kita lihat di sini ya, ada satu engine yang rusak. Dan kalau kita perhatikan sama dengan Enea, ternyata Martin lebih menyukai untuk membuka engine baru pada GP Mandalika. Engine Mandalika digunakan pula oleh Jorge Martin hingga di Jepang, dan akan digunakan lagi oleh Martin pada GP Austria pekan nanti. Dan kalau kita perhatikan di sini, Cak, yes, nantinya baru bisa diperbolehkan untuk Martin membuka engine yang baru pada GP Thailand. Yang mencengangkan adalah Morbidelli, Kang Mas. Nah, Morbidelli ternyata juga sama, sangat-sangat mirip banget dengan yang digunakan atau yang dilakukan oleh Martin, di mana Marco Morbidelli kehilangan satu engine pada GP Austria. Seperti itu, Cak. Jadi untuk Pertamina Enduro Vera 46 MotoGP Team, dan teman-teman semuanya, Fabio juga sudah menggunakan engine ke-7 pastinya, Cak. Sejak di GP Indonesia di sini, Kang Mas bisa perhatikan di sini. Dan ternyata engine yang digunakan oleh Fabio Di Giannantonio sudah broken dari GP Amerika, jadi sudah ada engine 1 yang nggak bisa digunakan. Dan praktis pada GP Amerika, Fabio Di Giannantonio hanya memiliki satu engine. Di GP Prancis, Fabio Di Giannantonio membuka engine keempatnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, pada GP Aragon kembali membuka engine ke-6, dan pada GP Indonesia barulah Fabio Di Giannantonio membuka engine ke-7-nya. Jadi digunakan pula oleh Fabio hingga di GP Jepang. Nah, kemudian untuk yang BCG sama, Cak, tapi beda dengan Fabio Di Giannantonio yang ternyata rusak 2 engine. Sini, Cak. Jadi ada 2 engine yang rusak ya sejak GP Austria.
Artinya dia hanya memiliki 5 engine, walaupun sudah membuka 7 engine. Tapi untuk Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, dia hanya kehilangan 1 engine, itu pun pada GP Austria. Semua pembalap sudah menggunakan engine yang ketujuh, dan digunakan oleh mereka khusus untuk Marco Bezzecchi. Mirip dengan Fabio, ternyata membuka engine ke-7 pada GP Mandalika kemarin. Nah, ini adalah gambaran untuk tim Grace ini, Kang Mas. Teman-teman semuanya pasti tertarik bagaimana dengan Marquez. Teman-teman, kita akan intip case-nya adalah bagaimana dengan GP Mandalika kemarin, tapi WP tetap ingin nge-share ke semuanya step by step dari awal hingga akhir, di mana Marquez ternyata sudah membuka 2 engine langsung pada GP Qatar, dan diteruskan atau digunakan 2 engine itu langsung hingga GP Spanyol. Kemudian kalau kita lihat di sini pada GP Prancis baru Marquez membuka segel ketiga, engine ketiga, dan ternyata yang surprise adalah Marquez kembali membuka engine satu lagi, engine keempatnya pada GP Catalunya. Jadi baru membuka engine yang Prancis di sini, Cak. Engine ketiga, tiba-tiba Marquez pada next serinya membuka engine keempat. Dan engine keempat itu digunakan oleh Marquez hingga GP Italia, Asen, Jerman. Nah, Jerman ini ternyata Marquez kembali membuka engine yang ke-5-nya, Cak. Jadi setelah membuka engine 4, baru pada GP Jerman Marquez membuka engine kelima. Dan engine kelima ini digunakan Marquez untuk di Inggris ya. Kemudian pada GP Austria, lalu nah di sini, Cak, pada GP Austria sudah ada 1 engine yang out of order ya. Jadi sudah broken engine. Jadi sudah keluar dari alokasi merah, Cak. Kemudian Marc Marquez membuka segel kembali. Segel baru yang engine ke-6 itu di Aragon. Jadi walaupun dia kehilangan 1 engine ya, ternyata dia membuka engine yang baru pada GP Aragon sehingga ada 5 engine yang aktif. Akan tetapi pada GP next-nya Misano ternyata ada 1 lagi engine problem. Jadi kalau Marquez ini memang tidak lepas dari beberapa kali crash ya. Sepertinya engine ada yang tidak bisa diperbaiki sehingga harus dipensiunkan. Kira-kira demikian. Jadi ada 2 mesin yang broken di sini, Cak. Ya. Di Misano 1, Misano 2. Jadi Marquez sudah kehilangan 2 mesin. Dia praktis hanya memiliki 4 mesin pada saat ini di Misano. Kemudian di GP Indonesia, nah Kang Mas, GP Indonesia ini kita juga cukup surprise. Karena kenapa, Cak? Marquez menggunakan engine yang sama yang digunakan oleh Marquez pada Misano, Aragon. Jadi engine-nya itu sama lokasinya, nggak ada yang buka segel. Karena kita lihat Fabio Giannantonio buka segel dan juga beberapa pembalap Ducati lainnya buka segel, tapi Marquez enggak. Marquez menggunakan engine yang sebelumnya, yang lama. Dan inilah yang menjadi fokus kita, di mana kata Marquez, klaim dari Marquez adalah ada tindakan yang kurang proper ya dari APAR yang digunakan oleh marshal kita. Jadi klaim dari Marquez merusak semuanya. Jadi semua problem gara-gara marshal tidak menggunakan APAR yang proper. Sekali lagi proper di sini memang tidak diterangkan dan ini bikin pro kontra. Nah, yang menarik adalah, Cak, di sini ada problem engine ya yang broken, terbakar. Akan tetapi WP cukup surprise karena ternyata pada GP Jepang kita tidak melihat adanya tambahan merah di sini, Cak. Artinya engine yang problem kemarin yang terbakar ini masih masuk alokasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini. Apakah artinya mesin tersebut memang bisa diperbaiki? Atau mesin tersebut masih berusaha sedang dikerjakan? Atau memang masih belum diinput oleh Dorna? Kita belum tahu, Cak. Tapi yang pasti dari data yang di-share oleh Dorna ini, yang di-share oleh tim tersebut secara official, maka kita pastikan engine yang broken, ya, engine yang dikatakan rusak, ternyata masih bisa digunakan. Artinya kita juga bingung nih rusaknya dari levelnya seperti apa nih, Cak. Sebab pada GP Jepang ternyata tidak ada penambahan engine broken di sini, Cak. Jadi brokennya ya dari kemarin-kemarin aja, Cak. Dan dari GP Misano itu nggak nambah, alokasi engine-nya masih tetap. Jadi pada GP Jepang baru Marquez membuka segel engine yang baru atau engine yang ketujuh. Tapi sekali lagi engine yang rusak kemarin tidak ada terindikasi rusak atau masih bisa digunakan atau bisa saja diperbaiki atau yang jelas tidak di luar tidak dicoret dari alokasi. Artinya engine tersebut masih alive gitu, Cak, bahasanya, Cak. Itu yang kita tangkap di sini, Kang Mas ya. Dan teman-teman tentu Austria akan kita lihat seperti apa karena para pembalap baru boleh membuka engine nantinya pada GP Thailand untuk yang engine terakhirnya ke-8. Dan teman-teman Alex Marquez sama Kang Mas ya, Alex Marquez juga kehilangan 2 engine seperti ini, Cak.
Jadi ini adalah gambar bersama semuanya bagaimana kebingungan kita bahwa ternyata engine yang dikatakan rusak di Mandalika ternyata masih belum rusak beneran. Itu bisa terlihat dari sini ya setelah Mandalika, dan di GP Jepang ternyata tidak ada penambahan engine broken atau engine yang sudah dicoret dari alokasi, yang artinya memang mesin tersebut berpotensi masih bisa digunakan. Itu Cak informasi update buat semuanya tentang mesin alokasi MotoGP yang cukup membuat kita penasaran. Itu aja Cak update Iwan beneran. Nah, Kang Mas, sudah paham ya maksud IBP? Jadi teman-teman, setelah Mandalika Marquez kemarin, ternyata engine Marquez tidak berkurang secara alokasi. Jadi artinya secara mesin jumlahnya masih sama. Di sini yang IBP juga cukup surprise. Apakah ini artinya mesin yang di Mandalika kemarin bisa diselamatkan oleh tim Grace ini? Itu bisa iya atau juga bisa enggak. Enggak maksudnya gimana? Ya enggak, mungkin masih belum diupdate oleh tim dari Grace ini. Kita tunggu mungkin dari Australia nanti, Australia maksudnya, apakah mesinnya berkurang menjadi 3 engine yang broken dari sebelumnya 2, dan teman-teman engine broken 2, ada 2 mesin yang sudah rusak, itu dari Misano. Marquez sudah tidak memiliki engine tersebut, artinya Marquez hanya memiliki 5 engine sejak Misano. Tapi ternyata setelah terjadi Mandalika seharusnya ada 4 engine dia yang tersisa, karena 1 engine kan diklaim rusak gara-gara yang terbakar kemarin. Tapi ternyata pada data yang di-share oleh MotoGP di GP Jepang, ternyata mesin dari Marquez masih utuh, tidak ada pengurangan, tidak ada berkurang. Artinya yang terjadi pada GP Mandalika kemarin kita juga bingung sebab mesin terbakar, dan juga klaim dari Marquez bahwa engine-nya sudah rusak ya, semuanya rusak gara-gara Marshall tidak terbukti dari yang bisa kita lihat data tersebut. Jadi dari data bisa kita pastikan engine Marquez ini masih utuh, tidak berkurang sejak Mandalika. Bahkan di GP Motegi kemarin engine dari Marquez masih tetap totalnya 5. Itu yang membuat kita juga bingung ya. Teman-teman semuanya, apapun itu Kang Mas, engine, alokasi engine atau engine broken memang bisa saja diperbaiki. Selama mesin tersebut masih bisa di-repair, bisa saja dari tim akan mencoba memperbaiki. Tapi memang detail dari seperti apa, dalamnya, teknisnya seperti apa, yang itu adalah MotoGP tim. Kita sebagai orang luar pengamat MotoGP tentu saja tidak akan bisa masuk dalam banget, karena ada kaidah, bukan kaidah siapa, ada batasan-batasan tertentu yang membuat kita sulit untuk menembus ke sana. Jadi at least kita tahu sekarang bahwa ternyata engine dari Marquez masih utuh di Mandalika sampai dengan Motegi tidak berkurang ya. Jadi kita tunggu seperti apa nanti pada GP Austria pekan ini. Mencerahkan semuanya yang penasaran, dan seperti biasa kalau teman suka video teman, like, share, dan subscribe Ojo Lalica. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat